Halo Sobat Ngobrol, bertemu lagi di Anafil Talk. Bersama saya, Sini Safiana Putri, yang akan menemani kalian pada podcast kali ini dengan tema kewirausahaan di bidang pendidikan luar sekolah. Wah, luar biasa sekali ya obrolan kita pada podcast kali ini dengan tema yang luar biasa atau topik yang luar biasa. Tentunya bintang tamu pada kali ini juga luar biasa nih, yaitu salah satu dosen pendidikan luar sekolah Universitas Negeri Surabaya dengan segudang prestasi. Langsung saja kita sambut Bapak Widodo SPD MPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Oh iya Bapak, jadi hari ini kita bakalan berbincang-bincang santai nih tentang seputar kewirausahaan di bidang pendidikan luar sekolah. Sebelumnya saya mau bertanya nih kepada Bapak, selain mengemban amanah sebagai dosen di tengah pandemi ini, Bapak melakukan kegiatan apa aja sih? Banyak. Apa aja ya Pak? Banyak ya. Jadi, bisa dijelaskan? Teman-teman sekalian, jadi bersyukur kita atau saya yang sekolah di S1 PLS ya kan, kemudian bergabung di UNESA untuk ngajar di jurusan PLS gitu kan. Alhamdulillah, dan kemudian ketika selain ngajar ya kita punya kegiatan ya. Sebenarnya kegiatan saya di luar itu tidak lepas dari profesi sebagai dosen juga. Kalau boleh tahu apa aja sih Pak? Lab pribadi. Lab pribadi. Iya. Lab pribadi. Jadi selain saya ngajar di PLS, saya juga punya program-program atau punya lembaga di luar. Lembaga belajar. Yayasan pendidikan. Kalau boleh tahu nih Pak ya, lembaga pendidikan seperti apa sih Pak yang Bapak dirikan saat ini? Karena kita kan kembali lagi ini lab saya ya, lab PLS ya. Iya. Karena lab PLS berarti kita membuat program-program pendidikan non formal kan tentunya ya. Nah waktu itu memang di atas dasar di sekitar saya itu kan banyak kebutuhan, terutama kebutuhan untuk anak usia dini waktu itu. PAUD ya, anak-anak itu kan masih ada perumahan, yang perumahan itu masih perumahan awal ya, jadi keluarga-keluarga muda mereka itu masih punya anak balita gitu kan. Kok banyak banget anak balita nih gitu kan. Terus kemudian kita memberanikan diri untuk membuat lembaga pendidikan. Waktu itu awalnya PAUD dan penitipan anak. Nah, seiring dan berjalan waktu, kemudian kan permintaan orang setelah PAUD gimana ini gitu kan. Nah, akhirnya kita buat SD pun SDIT yang kita buat konsep ya semi PLS, banyak kegiatan-kegiatan non formalnya. Jadi Bapak mendirikan suatu lembaga yayasan PAUD dan SD ya Pak ya? Yang istilahnya kayak non formal gitu kan Pak? Iya. Masih istilahnya swasta ya? Atau iya gimana? Swasta lah, kita kan yayasan pendidikan ya kita dirikan. Kemenkumham saya itu tahun 2015. Sejak 2015. Kalau Bapak saya sejak 2009. Iya, sudah punya lab sendiri. Jadi selain nanti kalau ngajar ke mahasiswa kan saya khawatir mahasiswa itu kalau kita ngajar itu ngomong tok gitu kan. Iya, benar. Omong doang gitu ya. Kalau saya enggak, ilmunya saya praktekkan di lapangan sehingga ya kalau mau belajar ya belajarlah secara teori dan prakteknya seperti apa. Dan alhamdulillah sekarang kita karena permintaan juga kita mau membuat PKBM. Apa itu Pak PKBM? Iya. Supaya bisa dijelaskan ya Pak ya, supaya teman-teman di rumah itu tahu apa sih PKBM itu Pak? Iya. PKBM itu ya Satuan Pendidikan Non Formal yang nanti insya Allah akan kita buat program di dalamnya. Ada program kesetaraan, paket B, paket C. Jadi untuk
kesetaraan paket B, paket C ini kalau paket B setara SMP, paket C setara SMU, SMK gitu ya. Nah, dan kemudian ada lagi program yang ya edu farming. Apa itu edu farming, Pak? Iya, di peternakan. Peternakan juga. Peternakan kambing dan kalau nggak salah nanti dan ayam ya untuk belajar juga. Jadi insya Allah kita akan kerjasama dengan lembaga-lembaga PAUD di sekitar. Kalau OTeng kelas gitu ya, anak-anak PAUD itu kan kemana mereka daripada ke jauh-jauh ke Malang, ya kan banyak ke Malang, itu kan jauh mahal gitu kan. Iya. Ya mendingan ke daerah sini aja gitu, edu farming. Lebih dekat gitu kan. Nanti ada berbagai macam jenis kambing gitu ya. Selain itu ada nilai ekonomis, ya kan, juga ada nilai edukasi, pendidikan bagi masyarakat. Ya gitu. Jadi insya Allah nanti seperti itu dan PKBM kami insya Allah berbasis pada ada kewirausahaan. Jadi teman-teman yang mau paket B, paket C di tempat saya nanti silakan. Kita ajari bisnis ya. Nah. Kita ajari bisnis. Kalau ya. boleh tahu bisnis apa aja sih, Pak? Ya, nanti bisnis ya. Ini ada beberapa bisnis memang. Ada bisnis farming tadi ya. Ada peternakan lah ya. Bisnis ternak. Ada kalau kambing itu bisa dibuat banyak hal ternaknya. Bisa breedingnya, bisa jual belinya, bisa nanti buat akikoh dan rumah makannya. Lengkap dan sebagainya. Banget Bisa. Istilahnya. Yang kedua itu advertising. Wah, apa advertising itu sablon semacam, percetakan gitu. Kita akan ajari, ada beberapa keterampilan. Yang ketiga adalah handicraft. Kebetulan Pak Widodo ini punya sertifikat handicraft. Luar biasa banget ya punya Bapak sertifikat Widodo untuk ini. membuat mengubah limbah jadi berkah. Jadi seperti kayak barang-barang yang bisa digunakan gitu kan? Betul. Yang berbasis pada kayu. Nah, jadi kita bisa mengubah kayu yang harganya 15.000 jadi 100.000. Hebat banget Bapak Widodo ini harus kita berikan ya, karena jangan sampai kemudian program-program pendidikan non formal itu kalah. Sebenarnya keren pendidikan non formal itu. Karena apa? Karena selain mendapatkan ijazah kesetaraan paket B dan paket atau paket C ya, juga diberikan keterampilan-keterampilan hidup dan dijamin nggak nganggur loh. Di PLS itu pasti memberi solusi. Makanya kan seringkali saya sampaikan kepada teman-teman baik mahasiswa ataupun teman-teman yang lain yang para pegiat-pegiat pendidikan non formal, kalau PLS itu kan singkatan pasti lebih sukses. Iya kan? Bener banget sih Pak. Iya, pasti lebih sukses. Harusnya seperti itu. Kenapa? Karena sebenarnya di PLS itulah kemudian hasil belajar itu dihargai betul. Jadi tidak ada orang tidak bisa sukses di PLS itu, tidak ada. Karena apa? Karena nanti mungkin ada anak yang ada warga belajar kesetaraan paket C, dia mau ngapain gitu, tambah mau yang bisa membuat eksis mereka apa? Advertising, iya belajar advertising. Desainer. Pakai Corel Draw atau Photoshop kan begitu. Terus kemudian ngedit gambar, ngedit video, foto. Belum lagi nanti kalau diizinkan juga ada fotografi gitu ya. Jadi sebenarnya banyak yang bisa dilakukan. Dan alhamdulillah ini masih merintis kami. Sekarang kantornya sudah jadi. Nah, kantor PKBM sudah jadi insya Allah. Dan kandang kambingnya sudah jadi insya Allah. Kandang ayamnya? Belum. Jadi ini kita alhamdulillah ada lahan 1.500 meter. 1.500. Ya, untuk pengembangan insya Allah PKBM ke depan. Insya Allah PKBM itu. Dan di situ ya teman-teman PLS kok nggak optimis untuk sukses itu saya heran. Nah, kenapa nih Pak? Kenapa ya? Pasti kan ada faktornya nih pasti. Iya. Kira-kira menurut Bapak faktornya itu apa aja sih Pak? Ya, kalau teman-teman. Kalau menurut Bapak sendiri ya? Iya, teman-teman perhatikan ya. Ini teman-teman untuk teman-teman PLS ya. Buat teman-teman di rumah PLS di rumah nih. Iya. Jadi kalau nanti coba perhatikan betul. Perhatikan betul dan datangi ke tempat-tempat di mana program PLS atau lembaga PLS itu ada. Kira-kira
yang mengelola program PLS atau lembaga PLS itu orang PLS apa tidak? Ayo, coba teman-teman rumah pikirin nih. Enggak, jarang. Pak Widodo banget. pernah diminta untuk melakukan pelatihan di Jawa Timur, pengelola PKBM se-Jawa Timur. Ada 76 orang yang hadir sebagai pengelola PKBM se-Jawa Timur. Itu saya pernah tanya, siapa yang mengelola PKBM itu latar belakang sarjana PLS? Yang angkat tangan cuma 3 orang. Tiga Dari orang aja? 76. Itu benar-benar dikit loh Pak. Sangat sedikit. Itu baru PKBM, belum LKP, LBB belum juga. LBB, belum PAUD, belum yang lain-lain. Iya. Itu baru PKBM, kecil sekali itu. Ada nggak PKBM sukses? Banyak. Berarti kesuksesan itu dikelola oleh bukan orang-orang PLS, itu kan aneh itu. Tambah Harusnya sekali. Iya. PLS hadir di situ ya. Oleh karena itu teman-teman, masalahnya apa? Ya masalahnya kemungkinan juga teman-teman apa namanya ya, belum basah dengan ilmu PLS. Iya, belum- Harusnya apa namanya ya, betul-betul menyerap ilmu PLS, Mendalami. ilmu PLS itu. Saya yakin banyak program PLS yang masih belum bagus karena memang belum dikelola oleh orang-orang profesional seperti Anda, orang-orang PLS. Iya. Nah, maka dari itu terjun di PLS dengan benar-benar gitu. Syukur-syukur, mohon maaf ya teman-teman yang di PLS loh ya ini ya, yang jurusan PLS atau yang punya basic PLS. Mulai sekarang lakukan sesuatu di program PLS. Niatkan dari diri sendiri. Iya, dimulai dari niat Kira-kira kita ya Pak ya, ambil pasti. apa? Iya. Ya ini tahadus bin nikmah ya. Iya. Cerita tahadus bin. Jadi Pak Widodo itu dulu pernah saya pernah itu semester 3 saya punya lembaga. Lembaga apa nih Pak? Lembaga Semester dulu. 3, masih semester 3. Saya semester 3 sudah membuat lembaga. Meskipun belum resmi, tetapi saya lembaga itu sudah bisa menghasilkan uang. Lembaga apa nih Pak? Itu lembaga pelatihan. Waktu itu Pelatihan. memang LPIA namanya, Lembaga Pendidikan Islam dan Bahasa Arab. Wah, hebat banget Itu. Bapak. Padahal saya nggak bisa bahasa Arab loh. Gimana itu terusan? Ya karena saya mengambil tutor dari orang IAIN. Saya kan orang PLS, Iya. pengelola program, pengelolanya Iya. gitu. Lah ini yang penting teman-teman, jangan takut, jangan takut. Ya, saya kan nggak bisa ini, nggak bisa. Anda kompetensi Anda adalah pengelola program. Sebenarnya kita bisa. Bisa. Cuma tergantung dari keyakinan dari Iya, kita sendiri gitu begitu. aja. Ya, jadi Iya. ya kalau kita takut ya selamanya tidak akan Bisa sukses, maju. nggak maju. Iya, nggak akan bisa maju. maju. Nah, berbicara tentang wirausaha nih Pak ya. Setiap wirausaha itu pasti ada hambatan tersendiri nih. Nah, kalau di wirausaha yang Bapak jalani seperti LBB ini, apakah ada hambatan tersendiri yang terjadi gitu Pak? Gini ya, ini mindset ya, mindset Iya. wirausaha. Hambatan itu adalah challenge, Tantangan tantangan. sendiri ya. Hambatan itu tantangan, bukan rintangan. Rintangan sama tantangan beda ya? Iya, rintangan itu saya khawatir kalau nanti itu rintangan itu kan tembok besar, seperti tembok besar yang kayak menyakitkan atau membuat kita itu putus asa gitu. Tapi kalau challenge, tantangan membuat kita termotivasi lagi untuk melakukan Lebih sesuatu. melakukan yang Betul. lebih gitu. Jadi intinya begini teman-teman. Saya melihat masalah itu seperti itu. Masalah itu akan membesarkan kita seperti orang berjalan. Ya, seperti orang berjalan itu kan ada jalan naik turun, ya Iya. kan? Ada batu yang besar kecil. Ketika kita jalan, terbiasa jalan begitu, saya yakin di jalan yang mulus lebih mudah. Karena kakinya sudah kuat. Bagaimana cara Tuhan untuk membuat kita besar? Diberi tantangan, diberi cobaan, diberi ujian, masalah. Maka dari itu kalau orang bisnis harus memiliki mindset bahwa masalah itu adalah tantangan Tantangan buat kita. buat kita. Iya.
Dan ketika itu tantangan, maka kita akan bersemangat untuk menyelesaikan masalah itu. Dan kalau kita selesai, ya itu sukses akan segera dapat. Iya, jadi ya dapat disimpulkan bahwa menurut mindset wirausaha nih ya Pak ya, masalah itu adalah tantangan untuk kita ke depannya, untuk semakin semangat, termotivasi untuk melakukan hal yang lebih baik dari sebelumnya. Betul, gitu kan. ya. Nah, untuk dalam wirausaha yang Bapak dirikan atau contohnya SLBB ini ya Pak ya, perbedaan apa sih yang terlihat yang Bapak jalani saat masa normal dan masa pandemi saat ini, Iya. gitu kan? Siapapun ya di masa pandemi ini memang usaha apapun kayaknya Iya. terdampak ya. Iya. baik banget. Terdampak. Terutama nanti dan usaha-usaha jual pulsa, jual paketan itu ya, itu yang Itu paling menguntungkan. Iya, itu paling menguntungkan di saat sekarang ini. Jadi teman-teman sekalian, orang bisnis, orang usaha itu ini mindset lagi. Jadi seperti timbangan ya, hidup itu. Jadi pada saat sekarang itu ada di atas, beduk juga di bawah, di atas seperti roda pedati itu ya. Sekarang yang sukses mungkin yang booming baru usaha rumahan ya, yang usaha-usaha mal-mal gulung tikar karena harus menanggung PPKM, beberapa menanggung pajak dan PPKM sebagainya. gitu Iya kan. begitu. Nah itu suatu saat nanti akan naik lagi, putar terus. Termasuk di tempat saya, ya saya juga survei ke tempat lain, warga belajar peserta didik itu berkurang sekarang daftar, karena untuk anak usia dini kan banyak orang tua yang nggak usah sekolah aja, kan sekolah sama saja juga nggak dikasih apa-apa, cuma online cuma dan sebagainya. di rumah aja Iya gitu kan. Akhirnya yang dulu bisa 65 peserta didik gitu ya, sekarang tinggal setengahnya gitu ya. Enggak apa-apa. Itu kan nanti kan akan kembali lagi normal. Masa begini terus kan gitu. Iya. Terus yang lain kaitan dengan usaha, kalau di bisnis yang kita akan rintis, kita akan buat sekarang ini yang PKBM ini nggak ada persoalan insya Allah ya. Nggak ada persoalan, artinya justru pada masa pandemi itu kita bisa membangun kantornya ya, kantor dan unit usahanya. Dan kita ke depan di masa setelah pandemi ini kita juga harus menyiapkan, ibaratnya begini teman-teman sekalian, ada masa di mana kemarau itu ya, dan ada masa penghujan seperti itu. Lah ketika kita tidak menyiapkan masa hujan nanti, kita menjadi kelabaan. Masa kemarau ini harusnya dipersiapkan untuk menghadapi masa penghujan. Nah, nanti kalau udah masa penghujan itu berkah luar banyak sekali itu. Nah kalau nggak siap, berarti kita harus menyiapkan diri dulu. Diri. Iya. Maka di masa pandemi ini dalam bahasa lain adalah kita menyiapkan diri untuk masa yang akan datang. Gitu loh. Jangan sampai kemudian kita enak-enak. Iya. Kita sebagai wirausahawan ya, pewirausaha itu ndak ada kata diam, ndak ada kata berhenti. Bekerja terus gitu. Kita lakukan. Kalau engkau ndak bisa berlari, cobalah berlari kecil-kecil. Kalau nggak bisa berlari kecil, jalan. Kalau nggak bisa jalan, merangkak. Terus lakukan sesuatu. Jadi ndak bisa berhenti, jangan berhenti untuk berusaha. Karena sukses teman-teman sekalian itu di tangan kita sendiri kok. Makanya suksesnya teman-teman PLS atau teman-teman yang berkecimpung di bidang pendidikan non formal yang sekarang mungkin masih meratapi nasibnya gitu ya. Meratapi nasibnya ya. Nasib kita itu yang ngubah kita. Bukan orang lain. Kalau dalam bahasa yang lain itu ya Tuhan tidak akan mengubah nasib kita. Kuncinya itu dari diri kita sendiri sih, iya, Pak ya. Makanya diri kita. Kalau Anda orang PLS ya tentu yakinkan diri Anda bisa sukses melalui jalur itu. Dari mindset kita gitu. Mindset kita. Iya, sungguh luar biasa sekali ya obrolan kita pada podcast kali ini dengan penuh dengan sangat motivasi, terinspirasi dari Bapak Widodo ini. Sungguh hari ini tuh sungguh luar biasa ya podcastnya. Nah, sebelum menutup podcast pada kali ini ya Pak ya, barangkali Bapak punya
sedikit motivasi yang ingin dibagi kepada teman-teman di rumah yang siapa tahu yang akan berwirausaha di bidang pendidikan luar sekolah atau maupun berwirausaha untuk yang lain gitu. Iya. Ya, silakan Bapak. Teman-teman sekalian, take action. Jadi sekarang tuh jangan hanya berpikir, ngimpi. Jangan hanya mimpi. Jangan cuma mimpi itu rebahan. bagus, baik, mimpi sukses itu baik, bagus. Tapi mewujudkan mimpi juga lebih bagus. Banyak orang di malam mimpi sukses, tapi di pagi hari dia hanya duduk-duduk termenung. Yang terbaik adalah di pagi hari ambil usaha, take action, segera. Baik itu mahasiswa yang masih semester 1, 2, 3 atau semester akhir, sekarang take action di bidang Anda. Memulai aksi. Harus aksi, memulai. Kalau teman-teman yang sudah terlanjur lulus PLS, terlanjur. ya, tidak ada kata telat. Take action untuk bidang pendidikan non formal. Dan ketika kita sudah ada di bidang pendidikan non formal, ya, lakukan terus. Kalau bisa lari kencang. Kalau nggak bisa, lari-lari kecil-kecil terus. Kalau nggak bisa lagi jalan. Kalau nggak bisa merangkak. Kalau nggak bisa, sampai kemudian ide besar Anda terwujud. Dan itulah cita-cita saya. Saya punya proposal hidup. Apa itu, Pak? Nah, ini dibahas sekarang atau yang akan datang? Nanya gimana nih, teman-teman? Jadi teman-teman harus punya proposal hidup ya nggak ada gimana susah nih. Kalau punya proposal hidup rencana itu, sih ya, Pak, proposal bukan rencana. Proposal itu udah tertulis dan jelas. Kalau rencana kan masih belum ya. Nah, kalau rencana kan masih angan-angan ya. Iya, Kalau ini sudah proposal, sudah. Ya Tuhan, ini proposal hidup saya. Kalau sudah proposal hidup, ya pasti akan diwujudkan. Jadi dengan intinya, segala cara. take action dan buatlah proposal hidup untuk sukses Anda sendiri. Bangun istanamu sendiri, jangan membangun istananya orang lain. Sama seperti kayak selimut tangga, pakai selimut tangga. Jangan sampai. Iya. Jangan sampai kemudian kita membangun istana untuk orang lain. Iya. Bangun istana Anda sendiri melalui jalur supaya pendidikan orang non lain formal. juga bisa merasakan nyamannya istana yang kamu bangun gitu. Terima kasih ya Bapak telah menyempatkan podcast pada kali ini. Benar-benar saya sendiri juga termotivasi untuk melakukan apa yang akan saya lakukan ke depannya ya Pak ya. Untuk teman-teman di rumah juga pasti termotivasi dengan cerita atau pengalaman yang Bapak ceritakan ini. Nah, buat teman-teman jangan lupa ya subscribe, like, and comment di YouTube jurusan PLS Unesa, dan jangan lupa follow Instagram PLS Unesa. Nah, terima kasih ya Bapak sekali lagi. Sama-sama. Iya, see you.